Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Mikidar Saputra dari 11 IPS 2. Saya akan naik bandros. Mau lihat rumah kentang versi Bandung ya, mumpung masih siang dan lihatnya rame-rame ya. Itu Bapak tapi jangan lupa baca doa ya. Ya. Nah ini ya di sebelah kanan kita nih. Jadi rumah kentang adalah salah satu bangunan cagar budaya yang difungsikan sebagai restoran dan kafe ya sekarang ya. Ada berbagai urban legend ya, juga ada berbagai sejarah tentang rumah kentang. Nah, kita maju nih, baru kelihatan rumah kentangnya ya. Pastinya juga kata apalagi kalau warga kota Bandung udah sering banget ya lewat sini, lewat Jalan Aceh ya, dan lihat rumah kentang serta lihat bangunannya tuh emang keren banget ya. Bangunan masa kolonial ya, dengan jendela yang besar-besar dan pintu yang lebar. Nah, ini rumah kentang ya. Di sebelah kanan ibu bapak Komando Pendidikan dan Latihan Angkatan Darat. Nah, ini salah satu instansi militer. Kalau di Bandung itu biasanya berada di bawah Kodam 3 Siliwangi. Nah, yang ini tidak berada di bawah Kodam 3 Siliwangi, melainkan langsung dari Markas Besar Angkatan Darat. Ya, dan ini Gor Saparua, gelanggang olahraga Saparua ya. Juga ada lapangan tenis, pokoknya banyak fasilitas olahraga ya di sepanjang jalan atau di sekitaran gelanggang olahraga Saparua. Ya, kita lanjut lagi. Nah, yang di sebelah kiri kita ini kita mau lihat, kalau dulu namanya Departemen Panoloh alias Departemen Peperangan ya. Kalau sekarang Departemen Peperangan itu udah diganti istilahnya menjadi Departemen Pertahanan. Nah, tapi yang ini ya, gedung ini sekarang sudah menjadi Denma Kodam 3 Siliwangi. Nah, dia adalah Departemen Panoloh ya ketika masa kolonial. Nah, yang menarik, Departemen Panoloh ini memiliki sekitar 128 jendela ya. Nah, jadi Ibu Bapak kata nih kalau ngabuburit ya, nah menunggu waktu berbuka tuh waktu selama bulan puasa. Enak nih kalau jalan-jalan ke Departemen Panoloh sambil ngitungin jendela Departemen Panoloh ya. Nah, kira-kira kalau 128 jendela itu dari maghrib, dari asar sampai ke maghrib kayaknya pas deh. Nah. Oke, kita lanjut lagi. Kita mau lihat taman lalu lintas ya. Nah, ini sepanjang jalan mungkin beberapa data tadi lihat ini kok ada bunga, ini ada tanaman dengan bunga yang ada dua warna varian, ada kuning dan oranye. Ini adalah bunga Patra Komala, salah satu ikon pariwisata Kota Bandung. Juga ada aplikasinya mengenai ekonomi kreatif ya. Ini adalah taman lalu lintas ya. Biasanya warga Kota Bandung itu yang bulan ke Bandung minimal itu pernah satu kali datang ke sini ya. Karena warga Kota Bandung tuh TK, SD, tahun itu sering pergi ke Taman Lalu Lintas. Taman Lalu Lintas sendiri dulunya bernama Insulin Park, tempat latihan baris berbaris tentara Khmer. Nah, kita sudah sampai di Jalan Sumatera ya. Ini Bapak ini di sini ada klinik mata netra yang dulunya adalah properti milik Ibu Emma Purwadi Reja, yaitu wanita kongres asal Kota Bandung. Nah, kita lanjut lagi SMP Negeri 2 dan 5 itu kelihatan dibangun tahun 1913 ya. Nah, bangunan cagar budaya juga yang merupakan atau difungsikan sebagai lembaga pendidikan. Yang menarik ini ada seorang guru ya di SMP Negeri 5 itu yang menginspirasi Iwan Fals untuk membuat lagu Guru Umar Bakri. Ya, kita lanjut lagi, kita akan segera melintasi rel kereta. Nah, rel kereta ini juga merupakan salah satu saksi sejarah ya ketika terjadi peristiwa Bandung Lautan Api. Rel kereta ini adalah penandanya dibaginya Bandung menjadi dua, yaitu Bandung Utara yang akhirnya dikuasai oleh bangsa kolonial, sedangkan Bandung Selatan akhirnya dibakar. Nah, kenapa Bandung Selatan dibakar? Karena di Bandung Selatan tuh banyak terdapat pusat-pusat industri dan pusat-pusat niaga di Kota Bandung. Untuk melumpuhkan sektor perekonomian, dibakarlah semua pusat-pusat industri dan pusat-pusat niaga di Kota Bandung.
supaya tidak ada sumber daya kota Bandung yang dimanfaatkan oleh bangsa kolonial. Kurang lebih seperti itu ya, Ibu Banget Tete ya. Tapi dari sekian banyak alasan terjadinya peristiwa Bandung di Asia Afrika. Ya, nah di alun-alun sendiri itu ada dua menara. Menara utara ini dekat dengan jalan yang kita lewati adalah atau jalan Asia Afrika, sedangkan menara selatan berada di Jalan Dalam Kaum. Nah di Jalan Dalam Kaum juga ada shelter bandros ya, yang bisa Ibu Bapak Tete akses setiap hari dari jam 8 sampai jam 3 ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita berbelok di Jalan Bancoy. Nah, Jalan Bancoy ini dulunya adalah kampung ya, adalah kampung tempat peristirahatan kuda-kuda milik armada kuda PT Pos. Jadi setiap 15 km sekali itu bisa mungkin ya kuda-kuda harus beristirahat. Bahkan kalau memungkinkan lebih bagus lagi kuda-kuda ini sebaiknya diganti belum melanjutkan perjalanan ya menuju ke tujuan selanjutnya. Nah ini di sebelah kanan kita ada situs penjara Bancoy. Disinilah karena pernah dipenjara selama 2 bulan ya. Nah, selama 1 tahun 2 bulan masa tahanan tersebut beliau menuliskan sebuah pledoi atau gugatan hukum. Ya. Ibu Bapak kita ini bisa mengakses ya. Ini terbuka untuk umum, tidak dikenakan tiket harga tanda masuk. Ya, nanti ada Pak Ahmad juru pelihara ya yang akan menjelaskan lebih detail ya tentang sejarah situs penjara Bancoy, juga nostalgia antara Bung Karno dengan Bu Inggit ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada 1 dari 4 menara penjara ya. Ada peninggalannya, ini ada 1 menara ya. Ini diasumsikan sebagai menara timur ya. Nah ini dia ya. Kayaknya asik ya. Yang bikin asik apa sambil lihat menara sambil jajan batagor ya. Oke, kita lanjut lagi. Ada Masjid Al Intifat, yang artinya adalah pembauran inspirasi dari Jalan ABC yang merupakan singkatan dari Arab Bubujuta dan Chinese dan para pengusaha yang berniaga di sekitar kawasan ini. Nah ini pasar Cikapundung ya. Kata Cikapundung sendiri berasal dari kata Cawi yang artinya adalah air, dan pohon kapundung, jadi sungai yang banyak pohon kapundungnya maksudnya ya. Jadi airnya itu orientasinya ke sungai karena airnya banyak ya. Nah, sekarang kita lanjut, kita akan segera berbelok ke Jalan Braga ya. Ibu Bapak Tete pastinya sudah punya tempat makan favorit masing-masing di Jalan Braga ya, tempat hangout ya. Nah yang menarik dari Jalan Braga ini, di Jalan Braga itu menggunakan batuan andesit ya, jadi nggak di aspal jalan-jalan yang lain. Padahal batuan andesit itu biasanya kita temui di candi-candi ya. Nah, kalau di Jawa Barat itu batuan andesitnya lebih muda warna kelabunya, sedangkan di Jawa Tengah itu agak lebih kelam ya. Kalau di Jawa Timur ada semurah warna kuningnya ya. Nah, sebelum kita berbelok ke Jalan Braga ya, belok kiri, di sebelah kanan kita itu ada Bank BJB ya. Nah, Bank BJB ini dulunya adalah Bank Denis ya. Nah, di sini karena terjadi peristiwa perobekan bendera merah putih berubah menjadi bendera merah putih oleh seorang pemuda bangsa bernama Bapak Endang Parmas dan sahabatnya Bapak Mulyono. Lanjut lagi ya. Nah ini udah sampai, kita udah masuk ke Jalan Braga ya. Jalan Braga itu banyak banget bangunan-bangunan cagar budaya yang difungsikan sebagai restoran dan kafe ya. Kafenya juga berbagai macam, menyajikan menu-menu bukan hanya Western, Korean, juga Japanese juga yang banyak ya. Ada kafe ya juga. Di antaranya ada beberapa yang bukan hanya bangunannya saja yang merupakan bangunan cagar budaya, tapi usaha kulinernya juga sudah berbulan tahun ya, dari 50 tahun ya. Ini sumber hidangan, toko kue dan roti.
Kalau makanan apa ya di sini banyak nih, ada yang matcha, ada Braga Permai. Nah di Braga Permai untuk menu western ya, tapi ada juga ini nih. Nah ini toko kue dan roti, ini cinnamon rollnya enak banget Pak. Ini nggak terlalu manis dan cukup lah gitu. Ada es krimnya juga. Bisa lah kan, nggak usaha kan. Ya, ini timbangannya masih banyak pakai nah, ini rumah seni roti ya, galeri seni dan studio seni ya. Ya Swiss Culture ya. Kita lanjut lagi ya. Nah ini ada wayang golek, ada Paramlan nih wayang golek ya. Biasanya kalau kita tuh paling akrab itu, paling sering lihat itu cepot ya. Cepot ya, biasanya jadi ikon kebudayaan Sunda ketika ada event-event kebudayaan ya. Kebun negara ya. Sekarang menjadi kantor, dulunya adalah kantor pembayaran administrasi gas negara. Karena di Bandung dulu memanfaatkan sumber daya gas ya untuk penerangan dan permanen ya. Ini adalah teras Braga, di lantai 2-nya itu ada kulineran kaki lima, kuliner UMKM warga kota Braga ya. Ini dia Braga Permai, ada di sebelah kita. Ini Braga Permai, bangunannya juga dengan cagar budaya, usaha kuliner hanya juga. Ya, juga akan menewaskan. Dan di seberangnya ini ada kopi toko Jawa, dulunya adalah toko ukur, sekarang jadi kafe. Nah, ini es krim kantina yang sering muncul di sebagai Ridwan Kamil. Ini adalah Wendy's ya. Dulunya adalah Auto Handle Food and Race, showroom mobil Mercedes-Benz ya. Kita lanjut lagi, kita akan segera berbelok ke Jalan Dunia Raja. Di depan kita ini di sebelah kanan ada toko Center Point. Ini dulunya adalah toko Ciano ya. Dan di lantai 2-nya itu ada dansa, tempat latihan dansa para Belanda ya. Nah, terus mereka itu dansa-dansinya di Societe Concordia di Gedung Merdeka yang tadi kita lihat ya. Kita lanjut lagi, ini adalah jembatan struktur bangunan cagar budaya ya, berupa jembatan. Nah di kanan kirinya itu ada fondasi ya, itu adalah Brigade Pertama Ibu Tuku Bratajaya ya. Itu ketika beliau berusia sekitar 17 sampai 18 tahun. Nah ini ada patung tentara pelajar ya. Ini karena kedua divisi ini yang mempertahankan daerah viaduk atau daerah debarkasi ini ya. Kalau lagi, ini kita sudah sampai di Jalan Perintis Kemerdekaan. Kalau tadi kita sudah lihat penjaranya, kita mau lihat ini Gedung Indonesia Menggugat. Ini adalah Landrat atau Gedung Pengadilan. Disinilah Bung Karno membacakan pledoi atau gugatan hukumnya. Ini Bapak Tete bisa mengakses ya, terbuka untuk umum. Nah, di sebelah kanan kita ini ada Gedung Kertamukti. Ini adalah kantor Saklan Gubernur Jawa Barat sebelum pindah ke Gedung Saklan. Nah, lanjut lagi itu Gedung BI yang mengadaptasi gaya arsitektural neoklasik ya. Nah, sebelah kanan kita ini ada Balai Kota, itu adalah Taman Dewi Sartika ya, ada pasar bunga dan Dewi Sartika. Taman Dewi Sartika ini sebelumnya bernama Citrus Park ya. Nah, taman pertama yang mengadaptasi doster di Kota Bandung tentu saja ya. Nah, Citrus Park ini juga dijuluki Taman Raja ya, karena biasanya pada masa itu ya para bangsawan Kota Bandung itu yang bersekolah di school ya, sekarang di Jalan Merdeka oleh Sabes. Nah itu mereka kalau hangout pulang sekolah duduknya di Citrus Park ya, atau Taman Dewi Sartika. Nah memang di Balai Kota ini banyak banget diakomodir dengan taman-taman ya, ada Taman Labirin, Taman Kebun Cinta, Taman Bala Kutu dan lain sebagainya. Nah ini di sebelah kanan kita ada Jalan Aceh yang bisa Ibu Tete akses menuju ke Museum Kota Bandung. Nah itu ada patung
Ibu Ema Purwadereja dan patung Ibu Raden Dewi Sartika. Yang keduanya adalah pahlawan emansipasi wanita Kota Bandung. Dan di seberangnya itu ada Bandung Planning Gallery. Ya, kita jalan nguruk ya, kalau warga Kota Bandung itu lebih akan dengan sebutan Silamaya ya. Ibu warga kota dari Jalan Hayam Wuruk ini bisa mengakses untuk menuju ke Taman Gedung Sate dan Museum Gedung Sate ya. Dari Gate 5 Juto ini bisa diakses jabar ya. Nah, jadi banyak CCTV itu ya, gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, di depan ada bandros lagi ibu ya. Nah, seperti juga ya. Jadi kalau kita lagi jalan-jalan naik bandros, biasanya ketemu dengan bandros yang lain warna. Nah, ini jam 5 ya. Nah, ibu deh, kita mau lihat di puncak menara Gedung Sate ya, itu ada ya, ini udah kecium wanginya ya. Wangi satenya udah kecium ya. Oke, ya. Di puncak menara Gedung Sate itu ada penangkal petir yang diberi ornamen. Ini ada beberapa versi ya, ada nanti bunga lotus, nanti bunga tsunami dan campur air. Nanti boleh dilihat kira-kira informasi mana yang paling relevan ya. Sedangkan angka 6 sendiri diasumsikan dari jumlah ya, itu 6 juta gulden biaya yang dihabiskan untuk membangun Gedung Sate. Ini adalah gate 6, Ibu Bang Tata bisa mengakses Museum Gedung Sate ya, yang sudah menggunakan diorama interaktif. Jadi dioramanya ada efek animasi, efek suara, dan juga ada efek cahaya. Bahkan ada ruang audio visual ya, yang